Perkenalkan, nama saya Agustina Miga, NIM 11920721472. Saya berkuliah di UIN Suskaryau dengan jurusan Ilmu Hukum semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum laut, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Hukum laut memiliki 7 subbab. Yang pertama adanya garis pangkal, yang kedua adanya perairan pedalaman, yang ketiga adanya perairan kepulauan, yang keempat adanya laut teritorial, yang kelima zona tambahan, yang keenam zona ekonomi eksklusif, dan yang ketujuh laut lepas. Baiklah, kita masuk kepada subbab yang pertama, yaitu garis pangkal. Apa sih garis pangkal itu? Garis pangkal menurut UNCLOS tahun 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan air rendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut itu dapat diukur. Dengan demikian, garis pangkal juga disebut sebagai acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Selanjutnya, garis pangkal memiliki 4 macam. Yang pertama adanya garis pangkal biasa, yang kedua adanya garis pangkal lurus, yang ketiga adanya garis pangkal penutup, dan yang keempat adanya garis pangkal lurus kepulauan. Selanjutnya kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu perairan pedalaman. Perairan pedalaman yaitu terletak pada arah dalam garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Selanjutnya, perairan pedalaman ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara. Yang kedua, di perairan pedalaman kapal-kapal dagang memiliki hak untuk masuk dan kedaulatan penuh dimiliki oleh negara pantai yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman atau internal waters. Selanjutnya kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu perairan kepulauan. Perairan kepulauan merupakan negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai, dan kedaulatannya itu penuh. Tersebut meliputi ruang udara yang di atasnya dan juga dasar laut dan tanah yang di bawahnya. Selanjutnya kita masuk subbab yang keempat, yaitu laut teritorial. Laut teritorial itu apa sih? Laut teritorial atau perairan teritorial dalam bahasa Inggrisnya yaitu territorial sea adalah wilayah kepulauan atau wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Laut teritorial meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya yang dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu laut teritorial selebar 12 mil, laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan yang mengelilingi kepulauan Indonesia. Perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu zona tambahan. Subbab zona tambahan maksud saya. Zona tambahan itu apa? Zona tambahan adalah jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial tidak termasuk kedaulatan negara pantai. Selanjutnya, zona tambahan ini dalam
pasal 24 ayat 1 Unclos 3, ia menyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk subbab yang keenam, yaitu zona ekonomi eksklusif. Apa sih zona ekonomi eksklusif itu? Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan suatu wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkal wilayah laut. Di sana negara memiliki hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya dan juga berhak memanfaatkan dan juga berhak untuk memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya. Selanjutnya, ZEE juga merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak untuk berdaulat. Ketentuan tersebut lanjut mengenai hak berdaulatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di hukum internasional. Selanjutnya kita masuk kepada subbab yang ke-7, yaitu laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hakikatnya, laut lepas ini dapat digunakan untuk tujuan damai dan tidak ada satupun suatu negara yang berwenang menerapkan kedaulatan atas wilayah laut lepas. Laut lepas ini memiliki 3 asas. Yang pertama adalah res nullus, yaitu bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Yang kedua adalah res communis, bahwa laut lepas adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas untuk memakainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sebagai bagian dari domain publik internasional, sifat kegunaan laut yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama wilayah internasional. Baiklah, hanya ini yang dapat sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.